Menjelang pembukaan pendaftaran P3K Guru di tahun 2023, Pan-RB telah menyampaikan penetapan formasi ASN tahun 2023 sekaligus yang diserahkan kepada masing-masing instansi beberapa waktu yang lalu. Nah, pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru, yaitu kira-kira kategori guru honorer yang nantinya nggak bisa melakukan pendaftaran atau kita nggak usah berharap untuk bisa melakukan resume atau pendaftaran P3K Guru 2023. Itu kira-kira siapa saja, apakah kita termasuk di dalamnya, dan adakah celah untuk kita ini bisa diangkat menjadi ASN di tahun ini. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, pada video ini kita akan melakukan pembahasan yaitu terkait tentang kategori guru honorer yang nantinya tidak akan bisa mendaftar, ataupun kalau misalkan kita bisa mendaftar membuat akun SSCSN, maka kita nggak akan bisa melanjutkan pendaftaran tersebut sampai dengan tahapan akhir pendaftaran P3K Guru tahun 2023, yaitu sampai di bagian tahap resume ya. Nah, untuk yang pertama dari kategori guru honorer yang nggak akan bisa melakukan pendaftaran itu adalah manakala di Pemda kita atau di instansi kita itu tidak menyelenggarakan seleksi P3K Guru tahun 2023. Jika Pemda itu nggak menyelenggarakan seleksi, itu mengapa penyebabnya? Tentunya seperti yang telah disampaikan dalam surat edaran dari BKN terkait tentang pengusulan formasi untuk penyelenggaraan seleksi CASN tahun 2023. Maka dalam batas waktu yang telah ditentukan untuk cut off-nya, kalau misalkan di instansi itu nggak mengajukan formasi, maka dianggap tidak akan menyelenggarakan seleksi CASN di tahun 2023. Dan pada rapat koordinasi kemarin ini juga sudah disampaikan daftar Pemda ataupun juga instansi pusat dan juga daerah yang tidak mengajukan formasi. Dengan demikian untuk Pemda tersebut tidak menyelenggarakan seleksi P3K Guru 2023. Dan dari Pemda ataupun juga instansi pusat yang nggak mengajukan formasi ini seperti yang telah dipaparkan oleh Kemenpan RB, yaitu di sini untuk jumlah formasinya dulu ya, yaitu untuk dosen itu ada sekian, yaitu 15 ribuan. Kemudian untuk CPNS tenaga teknis lainnya ini ada 18 ribuan. Kemudian P3K dosen untuk pusat, kemudian formasi P3K dosen, formasi P3K tenaga non guru, kemudian P3K tenaga kesehatan, dan juga P3K tenaga teknis lainnya. Sedangkan untuk formasi di daerah yaitu ini adalah untuk P3K Guru ada 580 ribuan, untuk yang tenaga kesehatan ini ada 327 ribuan ya, dan untuk teknis ini ada 35 ribuan. Sehingga untuk total jumlah kebutuhan yang ditetapkan oleh Kemenpan RB adalah sekitar 1.030.751. Dan selanjutnya terkait tentang penetapan kebutuhan, di sini dilaporkan bahwasannya ada daerah yang tidak mengusulkan ya, tidak mengusulkan untuk seleksi P3K di tahun ini. Dan berikutnya di sini dipaparkan juga untuk instansi pusat yang tidak mengusulkan kebutuhan. Nah, kalau misalkan instansi pusat ini misalkan yaitu dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, ini kan nggak buka ya, nggak buka seleksi CASN, nggak buka formasi, berarti nanti nggak menyelenggarakan seleksi CASN di tahun ini. Kemudian juga untuk yang di daerah, nah ini adalah misalkan dari penetapan formasi ASN, inilah untuk yang di daerah provinsi ini yang tidak mengusulkan kebutuhan, berarti nanti nggak akan mengadakan seleksi P3K Guru di tahun ini. Kemudian untuk yang di kabupaten kota ini sekitar ada 17 ya, ada 17-an yaitu kabupaten kota yang tidak membuka formasi. Dengan demikian maka nanti untuk daerah-daerah ini tidak akan menyelenggarakan seleksi CPNS maupun juga P3K di tahun 2023. Nah, kalau misalkan di Pemda kita ini tidak membuka formasi, apakah nanti kita bisa melakukan pendaftaran lintas instansi? Misalkan saya adalah berdomisili di salah satu kabupaten ini.
Kalau misalkan di kabupaten saya nggak buka formasi, sementara dapodik saya adalah di sekolah di bawah naungan kabupaten tersebut, apakah nanti bisa mendaftar di kabupaten B atau C yang buka formasi? Nah, kalau misalkan kita berkaca pada peraturan-peraturan seleksi P3K di tahun sebelumnya untuk P3K guru, itu adalah untuk pendaftaran dan juga seleksi itu berdasarkan dari wilayah kewenangan. Artinya saya dari kabupaten A itu daftarnya ya kabupaten A. Kalau misalkan saya di kabupaten A mendaftar di B, itu tentunya tidak bisa, teman. Dikarenakan apa? Dikarenakan di kabupaten B pun juga di sana formasinya itu diperuntukkan untuk guru-guru honorer yang ada di kabupaten B. Kabupaten C juga demikian. Sehingga di sini kalau misalkan nggak buka formasi, tentunya ya kita belum bisa untuk melakukan pendaftaran P3K di tahun ini. Dan selanjutnya untuk yang kedua, ini adalah kita itu nggak bisa melakukan resume atau tidak bisa melanjutkan pendaftaran ketika ternyata untuk formasi mapel kita ini tidak sebanding. Nah, misalkan di kabupaten saya atau di provinsi saya ini membuka formasi ya, membuka formasi artinya membuka pendaftaran. Namun kalau misalkan di sini ternyata formasi mapel saya ini adalah sangat kurang dibandingkan dengan jumlah guru yang sudah lulus passing grade misalkan, maka nanti kalau misalkan prioritas saya itu adalah di bawah mereka dari segi urutan penempatan ataupun juga dari prioritas, maka nanti saya nggak akan bisa resume. Dan untuk contoh yang nggak bisa resume itu adalah contohnya yang seperti ini ya. Nah, misalkan di sini saya P1 dikarenakan saya ini adalah dari sekolah swasta misalkan, atau lulusan PPG, atau mungkin juga saya itu dari guru sekolah negeri juga. Namun karena formasinya hanya 2 dan saya nomor urut ke-4 atau ke-5, maka di sini ya kita belum bisa ya untuk melanjutkan pendaftaran, sehingga akan ada notifikasi mohon maaf formasi di instansi Anda sudah tidak tersedia. Kemudian juga kalau misalkan formasi hanya ada 2 atau ada 4 misalkan, kemudian kita untuk pelamar prioritas berikutnya misalkan untuk habis ya untuk yang penempatan P1, sehingga di sini untuk yang P3 dan seterusnya ini nanti nggak bisa lanjutkan pendaftaran ya, meskipun kita itu bisa melakukan pembuatan akun ketika kita login memilih jenis seleksi setelah ngisi biodata itu kan, maka nanti ketika ini kita akan mendapatkan tampilan seperti ini, mohon maaf formasinya sudah habis. Sehingga untuk formasi mapel yang nggak sebanding ini juga menjadi penentu bahwa kita nanti nggak bisa melanjutkan pendaftaran dan juga nggak bisa melanjutkan resume. Padahal untuk resume itu sangat penting sekali dikarenakan di sana itu sebagai penentu kita itu bisa ikut seleksi administrasi ataukah tidak. Nah, dikarenakan di sini untuk seleksi P3K guru tahun 2023 ini adalah nanti akan sedikit berbeda dengan di tahun sebelumnya, yang mana untuk formasi ini keseluruhannya berada pada Dinas Pendidikan ya. Nah, selanjutnya dari formasi yang ada di Dinas Pendidikan nanti akan diurutkan dari permapelnya itu jumlahnya berapa dibandingkan dengan jumlah P1 dulu. Jadi digunakan dulu untuk penempatan ya. Untuk penempatan yaitu diurutkan mulai dari P1 THK2 yang ada di kabupaten tersebut. Kemudian setelah itu dilanjutkan kalau misalkan masih ada formasi, dilanjutkan kepada penempatan untuk teman-teman P1 guru honor sekolah negeri. Kalau misalkan masih ada formasi, dilanjutkan untuk penempatan P1 lulusan PPG dan juga dilanjutkan untuk P1 guru swasta. Nah, kalau misalkan di sini formasinya itu adalah cukup sedikit, tentunya nanti nggak bisa sampai di honor negeri. Nanti adalah hanya cukup sampai di sini. Kalau misalkan formasi 1 di ijazah yang sama, di linearitas yang sama, ini adalah segini. Kalau misalkan formasi ada 2 bisa gini. Misalkan formasinya lebih banyak, tentunya nanti akan membuka peluang untuk kita di prioritas berikutnya ini bisa melakukan pendaftaran dan juga disampai resume. Nah, setelah tuntas untuk penempatan P1 tentunya di sini nanti akan dilanjutkan yaitu untuk urutan penempatan dari teman-teman P2 atau THK2, dan juga kalau misalkan masih ada dilanjutkan untuk penempatan teman-teman P3 yaitu guru honor masa kerja lebih dari 3 tahun. Nah, ini adalah melalui nanti seleksi ya, seleksi cat observasi dan juga wawancara tentunya. Kemudian kalau misalkan masih ada informasi di sini adalah nanti untuk diperbutkan dari teman-teman yang menggunakan mekanisme seleksi kompetensi dan juga wawancara untuk pelamar umum. Nah, misalkan di sini nanti akan sangat berpengaruh ya, misalkan untuk guru kelas ya, misalkan formasinya 70, ini tentunya kalau misalkan nanti juga menjadi indikator penting. Formasi 70 ini adalah P1 ternyata hanya 2, kemudian P1 honor negeri hanya 10 misalkan, sehingga di sini masih bisa berlanjut untuk penempatan yang kategori berikutnya.
ternyata P1 lulusan PPG hanya ada 4. Sementara untuk P1 swasta ini ada 24. Sehingga di sini masih ada sisa 30 formasi. Ini adalah misalkan oh ya ternyata untuk P2 hanya 2 ya. Kemudian untuk P3 hanya 18. Sehingga di sini nanti masih ada 10 formasi untuk diperebutkan oleh teman-teman pelamar umum. Jadi itu adalah untuk penentu, yaitu nanti kita bisa resume atau tidak. Nah, setidaknya ada 2 kategori, yaitu guru honorer yang nggak bisa melakukan pendaftaran atau nggak bisa lulus ya di seleksi di tahun ini. Semoga di daerah kita ini membuka formasi yang banyak sehingga kita semua ini nanti bisa lulus seleksi ya di tahun 2023 ini.